Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan di Facebook kita, dan kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali melanjutkan diskusi bersama dengan Cohen Serve People dan Pendeta M. Pardosi. Dan kita bersyukur pada saat ini kita masuk kepada pelajaran dalam buku Daniel yang di dalam judul malam hari ini kita membahas tentang 70 minggu dalam buku Daniel. Dan presentasi ini akan boleh dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Adrian Runesi, yang sementara boleh mengembalakan di Conference Jawa Timur, lebih tepatnya di Gereja Jember. Ya, jadi kita akan boleh mendengarkan ulasan presentasi yang boleh diberikan. Mudah-mudahan ini boleh membantu pemahaman kita Alkitab kita dengan baik dan kita boleh bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengundang kita untuk tunduk kepala. Saya minta untuk Pendeta Jimmy Huta Barat boleh membawa di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada malam ini kami dapat kembali merenungkan firman, bahkan juga mendengarkan pelajaran Alkitab yang akan disampaikan oleh Pendeta Adrian Runesi tentang bagaimana 70 minggu dalam Alkitab. Kami akan bahas pada jam pembahasan di konsep ini, yaitu memberikan hikmat dari surga bagi kami juga sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan agar kami dapat mengerti dengan baik. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Saat ini kita akan berikan waktu dan Zoom ini kepada Pendeta Adrian Runesi untuk boleh menyampaikan ulasan materi yang telah disiapkan untuk kita boleh pelajari malam hari. Kami persilakan Pendeta. Baik, terima kasih. Pada malam hari ini kita melanjutkan untuk acara diskusi kitab kita. Saya akan screen dulu. Baik, malam hari ini pembahasan kita tentang konsep daripada 70 minggu ya di dalam Baik, judul pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah konsep 70 minggu dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Baik, garis besar daripada pembahasan kita pada malam hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, bagian dari apa 70 minggu itu, lalu cara menghitungnya bagaimana pembagiannya, kapan dimulainya, ya, apa fungsi daripada 70 minggu itu, lalu apa signifikansinya ya bagi Israel dan bagi semua isi kitab suci, dan sebagai kesimpulan nanti adalah 6 hal yang harus terjadi di dalam 70 minggu itu. Baik, kita masuk kepada bagian yang pertama, bagian dari apa 70 minggu itu. Daniel 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20 menceritakan bagaimana Daniel berdoa kepada Tuhan untuk mencurahkan segenap isi hatinya terhadap apa yang dialami bersama bangsa Israel. Daniel memikirkan tentang masa pembuangan bangsanya, dan akhirnya dia mempelajari nubuatan Nabi Yeremia bahwa mereka harus menjalani masa pembuangan selama 70 tahunnya, itu dalam Yeremia 25 ayat 11. Dan Daniel berdoa dan berpuasa memohon pengampunan Tuhan terhadap dirinya dan bangsanya, Daniel 9 ayat 3 sampai 15. Lalu Daniel pun berdoa untuk pemulihan dan pemugaran kota Yerusalem, Daniel 9 ayat 16 sampai 19. Dan akhirnya malaikat Gabriel memberitahu tentang nubuatan 70 masa
atau 70 minggu ya, Daniel 9 ayat 20-27. Jadi inilah yang terjadi dengan Daniel ya. Bagaimana dia curhat sama Tuhan. Dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan untuk menyampaikan setiap apa yang dia pikirkan, ya, apa yang ada di hati. Nubuatan 70 minggu ini adalah bagian dari persiapan keselamatan bagi umatnya dan persiapan sebelum penutupan pintu sejarah dunia ini. Nubuatan 70 minggu adalah untuk memulihkan bangsa Israel sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bukan untuk pemulihan kota atau membangun kerajaan yang baru. Jadi tujuannya adalah untuk memulihkan umat-umat ini. Bukan, tujuan utamanya bukan untuk apa? Memulihkan kota atau membangun kerajaan yang baru. Baik, bagaimana cara menghitungnya dari nubuatan 70 minggu ini? Daniel 9 ayat 24 kita mulai. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Baik, apa yang dimaksud dengan 70 kali 7 masa? Telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Ternyata dalam waktu ini, Tuhan ingin melakukan hal-hal yang baik atau yang benar, tentunya untuk kebaikan bagi umat-umat Tuhan orang Israel, yaitu untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk mengenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Di dalam ayat 25 katakan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang diurapi, yaitu seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi ayat yang ke-25 ini adalah bagian yang dari apa? Ayat 24 tadi. Baik, Alkitab menjelaskan cara menghitung hari nubuatan yaitu 1 masa atau 1 hari sama dengan 1 tahun. Bilangan 14 ayat 34, Yeskiel 4 ayat 5 sampai 6. 70 kali 7 masa artinya sama dengan 70 minggu. Dan di dalam 1 minggu ada 7 hari. Maka jika 70 minggu dikali dengan 7 hari, berarti total dalam nubuatan ini, 70 minggu ini ada 490 hari. Begitupun halnya dengan Daniel 9 ayat 24 sampai 25. Bahwa di dalam nubuatan 70 minggu terbagi menjadi perhitungan 7 kali 7 masa, yaitu 49 hari atau 49 tahun, ya. Lalu ada 62 kali 7 masa, yaitu 434 hari, yaitu 430 tahun, dan sisanya tentu ada 1 kali 1 masa, yaitu 7 hari, yaitu sama dengan 7 tahun. Nah, itu kita bisa lihat nanti di ayat selanjutnya, Daniel 9 ayat 27. Maka jika dijumlah, maka 7 ditambah 62 ditambah 1 sama dengan 70 minggu. Dengan kata lain, 49 ditambah 434 ditambah 7. Maka menjadi 490 hari atau 490 tahun. Kenapa? Karena Alkitab menyebutkan 1 hari dalam Alkitab itu sama dengan 1 tahun. Itulah yang dimaksud dengan hitungan tahun. Baik, bagaimana pembagiannya? Kalau kembali lagi kita lihat ayat ini katakan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Lalu dikatakan ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Maka kalau kita sederhanakan, kita simpulkan dalam bagan ini, inilah pembagiannya. Ada waktu, rentan waktu, 70 minggu atau 490 tahun. Nah, di dalam 490 tahun ini, di dalamnya ada terbagi beberapa bagian, yaitu ada 69 minggu atau 483 tahun dan 1 minggu atau 7 tahun. Kenapa kok bisa 69 minggu? Ingat tadi di ayat yang ke-25 katakan, ada 7 masa, ada 62 masa. Artinya ada 7 minggu atau 49 tahun dan 62 minggu yaitu 434 tahun. Dan di dalam ayat nanti yang selanjutnya dikatakan 1 minggu atau 7 tahun itu terbagi lagi setengah-setengah, yaitu setengah minggu atau 3,5 tahun, lalu setengah minggu lagi 3,5 tahun. Nah, apa yang terjadi dalam nubuatan ini? Di bagian yang pertama, 7 minggu atau 49 tahun itu dimulai pada saat 457 sebelum Masehi, di mana ada dekrit Artasasta, ya. Di dalam Ezra 7 ayat 12 sampai 26, lalu Ezra 6 ayat 14.
Lalu nanti di bagian yang kedua ada tahun 408 Masehi ya, sebelum Masehi dimulai, di mana di situ dimulainya apa? Ada perbaikan ya, Yerusalem. Lalu nanti di dalam pembagian ini setelah dari total 69 minggu ini, maka terbagi di situ tahun 27 Masehi, disitulah Yesus apa? Dibaptis. Dan nanti dilanjutkan lagi pada saat setelah Yesus dibaptis, setengah ya, setelah waktu Yesus memulai pelayanannya 3,5 tahun, maka disitulah Yesus menggenapkan nubuatan di mana dia harus mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Dan setelah itu dilanjutkan 3,5 tahun, ada terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu kematian Stefanus yang dirajam. Baik, bagaimana pembagiannya? 70 minggu itu sama dengan 70 kali 7 atau 490 tahun ya. Lalu 7 minggu, 7 kali 7 49 tahun, itu dimulai dari 457 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Lalu 62 minggu ya, dikali 7 menjadi 434 tahun, dan di situ itu dimulai dari tahun 408 sebelum Masehi sampai 27 Masehi. Lalu nanti di bagian akhirnya ada 1 minggu 7 atau 7 tahun, yaitu 27 Masehi sampai 34 Masehi. Nah, apabila dihitung mulai dari musim gugur tahun 457 sebelum Masehi, ketika perintah itu dikeluarkan, maka akhir dari 69 minggu itu adalah 483 tahun. Itu tiba pada tahun 27 Masehi, yaitu tahun pembaptisan Yesus. Pada tahun 27 Masehi inilah ia memulaikan tugas penginjilannya di dalam usianya yang ke-30 tahun. Lukas 3:23. Mengapa terjadi perhitungan seperti ini? Ialah karena Kristus bukan lahir pada tahun 1 AD, melainkan pada tahun 4 sebelum Masehi. Hal ini dapat karena ia lahir pada waktu Raja Herodes masih hidup, dan menurut catatan sejarah, raja ini mati pada tahun 4 sebelum Masehi, yaitu dalam Matius 2 ayat 13-20. Dan kutipan ini diambil dari buku Iman Yesus dan Nubuatan Daniel yang ditulis oleh hamba Tuhan, Pendeta Dr. Pardosi, dan juga Pendeta Dr. Bernard. Baik, kita lanjutkan. Nah, sesudah 62 7 kali masa atau 62 minggu itu, artinya bukan pada akhir masa 62 minggu. Berarti ada 434 tahun itu, melainkan sesudah dari hitungan 62 minggu itu. Disingkirkannya seorang yang durapi, artinya dibunuh atau mati. Kejadian 9 ayat 11. Kematian Kristus yang diurapi itu terjadi di pertengahan 1 kali 7 masa, 1 minggu. Terakhir menurut ayat 27, padahal hal ini tidak ada salahnya apa-apa. Artinya bukan karena apa? Salah daripada Yesus, tapi dia harus mati. Dan kita tahu Yesus adalah seorang yang diurapi. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Artinya kota Yerusalem dihancurkan dan Ka'bahnya dirobohkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus pada tahun 70 AD. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya pada air bah. Artinya dengan tidak dapat dielakkan serbuannya, ya, Yesaya 8 itu. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusuhan. Artinya hingga akhir zaman akan ada peperangan yang akan apa? Memusnahkan. Jadi raja itu akan membuat perjanjian. Raja yang dimaksud di sini adalah Mesias yang apa? Yang diurapi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kapan itu dimulainya? Daniel 9:24 katakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka 70 kali 7 atau 490 hari atau 460 tahun, ini adalah waktu yang Allah tetapkan atau sisihkan bagi bangsa Yahudi. Bangsanya Daniel atau bangsa Israel. Umat Tuhan akan segera kembali dari penawanan di Persia. Dan Tuhan akan menyisihkan atau memotong 460 dari 2300 tahun dengan menetapkan bagi umatnya sebagai kesempatan sekali lagi untuk bertobat dan melayani Dia. Ezra 6 ayat 14 katakan, kapan dimulainya? Di mana para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Iddo. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah, Israel, dan menurut perintah Kores, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia.
Dekrit terakhir oleh Artasasta dicatat dalam Ezra 7 dan terjadi pada musim gugur tahun 457. Nah, dan waktu periode, sebagai info tambahan, sebenarnya waktu dekrit-dekrit ini ada juga dari dekrit-dekrit raja yang lain ya, sama seperti Cyrus, terus ada Kores ya. Tetapi hanya Artasasta lah yang mengeluarkan perintah itu untuk membangun. Yang lain itu sebelum-sebelumnya hanya sekedar ya, ada Kores dan Darius ya, Kores dan Darius ini sebenarnya sudah sampaikan juga, tetapi tidak ada perintah yang terikat dengan hukum itu ya. Tetapi pada saat Artasasta inilah barulah ada memang dekrit ya, ada keputusan yang pasti harus dilaksanakan, dan itu terjadinya 457 sebelum Masehi. Nah, dan waktu periode 460 tahun yang merupakan kesempatan terakhir bagi bangsa Yahudi berakhir pada musim gugur 34 Masehi. Dengan demikian, murid-murid mulai mengabar Injil kepada bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ya. Kisah 13:40. Nah, di dalam hal ini tentunya ada satu peristiwa di mana Stefanus, yaitu seorang diaken yang tidak bersalah, dia harus dilempari dengan batu oleh orang-orang Yahudi pada tahun 34 Masehi. Dan sejak saat itu, karena mereka menolak juru selamat dan rencana keselamatan dari Tuhan, bangsa Yahudi bukan lagi umat pilihan Tuhan. Sebagai gantinya, Tuhan sekarang menganggap semua orang dari segala bangsa menerima dan mematuhi Dia sebagai Israel rohani. Israel rohani itu tentu saja juga termasuk orang Yahudi, lahiriah secara perorangan yang menerima dan mematuhi siapa? Tuhan ya. Galatia 3:27-29, Roma 2:8-29. Baik. Apa fungsi daripada 70 minggu? Di dalam Alkitab, Daniel 9:24 katakan, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Dari ayat ini kita dapati bahwa nubuatan ini disampaikan untuk sesuatu hal yang lebih penting yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi 70 minggu atau 490 tahun adalah dikhususkan bagi orang Yahudi seperti yang dikatakan dalam Daniel 9:24-27. Sebenarnya bangsa Yahudi ini sudah diberikan waktu untuk mempersiapkan diri mereka untuk tugas pelayanan yang penting sebelum dunia ini berakhir. Namun bukannya mereka bertobat, malah mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Matius 21:43, sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi sebenarnya nubuatan 70 minggu itu untuk apa? Itu adalah waktu yang Tuhan berikan bagi orang-orang Israel secara bangsa, agar mereka mempersiapkan diri untuk memulihkan hati pikiran mereka untuk setia kepada Tuhan. Tapi sayangnya mereka tidak melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Walaupun secara orang Israel pribadi ada yang yang memulihkan dirinya untuk bertobat. Tapi secara bangsa mereka tidak mengalami suatu pertobatan yang sungguh-sungguh. Baik, apa signifikansinya bagi Israel dan bagi semua isi kitab suci? Ini memberikan kunci yang membuka nubuatan waktu yang sangat besar dari Daniel 4:8-14. Sebelumnya Daniel sudah melihat nubuatan itu ya, di dalam Daniel pasal 8. Di mana di sana disebutkan ada tentang nubuatan 2300 petang. Nah, di dalam nubuatan itulah di dalam masa 2300 petang dan pagi itu, di dalamnya itu ada nubuatan 70 minggu. Tetapi kita saat ini hanya bahas 70 minggu. Nanti sisanya itulah untuk apa? Bagaimana proses keselamatan itu mempersiapkan umat-umat Tuhan itu ya sebelum pintu kasihan itu akan ditutup. Nah, dengan kegenapan nubuatan tentang 70 minggu itu dimaksudkan untuk menggenapkan penglihatan ayat 24. Dengan kata lain, tidak ada lagi penglihatan yang panjang seperti nubuatan 2300. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam nubuatan-nubuatan Alkitab dalam hitungan-hitungan, ternyata tidak ada lagi nubuatan yang paling panjang selain nubuatan tentang 2300 tahun, dan di dalamnya ada nubuatan 70 minggu. Dengan nubuatan ini, Daniel menunjukkan kepeduliannya kepada nasib bangsanya, meskipun ia berada saat itu di meja persidangan. Nubuatan 70 minggu adalah nubuatan untuk mempersiapkan bangsa Israel bahwa akan datang seorang juru selamat dari keturunan Yahudi.
Dan Yesus, Mesias yang diurapi adalah solusi bagi umatnya yang menghadapi akhir zaman seperti di dalam Daniel 2, 7, 8, 10, 11, 12. Namun sayangnya bangsa Israel menolak Yesus sebagai apa? Juru selamat. Hingga pada saat Stefanus mati dan pari batu, disitulah diakhiri kekhususan bangsa Israel sebagai bangsa yang terpilih, dan sekarang semua umat Tuhan, ya saudara dan saya saat ini adalah bangsa yang terpilih, meskipun bukan dari garis keturunan secara langsung dari orang-orang Yahudi atau orang Israel. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Baik, sebagai kesimpulan, 6 hal yang harus terjadi dalam 70 minggu itu. Yang pertama adalah untuk melenyapkan dosa. Melenyapkan dosa, apa yang dimaksud? Melenyapkan dosa atau melenyapkan kefasikan, melukiskan kuasa Tuhan yang menahan kuasa kejahatan selama kesempatan untuk bertobat dari perbuatan jahatnya. Dan itu diberikan kepada apa? Bangsa Yahudi. Jadi yang bisa melenyapkan dosa itu hanya siapa? Hanya Tuhan. Artinya, Tuhan masih menunjukkan panjang sabarnya hingga batas waktu di akhir 490 tahun yang ditentukan bagi bangsa Yahudi untuk mencapai puncak kejahatannya, yaitu batas apa? Kesabaran. Lalu, untuk mengakhiri dosa. Mengakhiri dosa sama dengan melenyapkan kefasikan. Tetapi dapat juga diartikan dengan Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menggenapi apa yang dilambangkan oleh korban di dalam Ka'bah Purbakala, ya. Yohanes 1:29. Jadi Bapak Ibu, saudaraku sekalian, jadi, untuk mengakhiri dosa itu hanya bisa diakhiri dengan apa? Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yang ketiga, untuk menghapuskan kesalahan, yaitu mengadakan pendamaian. Keluaran 30 ayat 10, Imamat 4 ayat 20. Maksudnya, Kristus mengadakan atau menyediakan pendamaian, rujukan bagi semua orang yang menyambut pengorbanannya di kayu salib, yakni korban yang diadakan untuk menggantikan kita. Dulu, orang Israel kalau berdosa, mereka harus bawa domba. Tapi kali ini, ada seorang yang menjadi apa? Korban yang sesungguhnya itu. Menjadi juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia harus mati di kayu salib. Dan itu melambangkan domba yang selama ini orang Yahudi, orang Israel sudah. Kali ini Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dari zaman Adam hingga kita zaman sekarang dan yang akan datang. Baik, yang keempat, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Mendatangkan keadilan yang kekal artinya untuk melalui hidup, kematian, dan kebangkitan. Kristus telah melaksanakan tugas menyediakan keadilan pendamaian yang kekal bagi setiap orang dengan iman yang teguh bersedia menyembah. Jadi untuk mendatangkan apa? Keadilan yang kekal. Di mana kita tahu Yesus yang bertugas sebagai apa? Juru selamat kita. Dia juga sebagai pendamai bagi kita. Dia adalah pembela kita. Dia yang menyediakan keselamatan bagi kita. Dia yang mendamaikan kita dengan Bapa. Ya, jadi itulah tugas dari siapa? Tugas dari Yesus. Maka apa yang harus kita buat? Mari kita sambut itu dengan kita selalu setia kepada Tuhan. Lalu yang kelima, untuk menggenapkan penglihatan dan nubuatan. Menggenapkan penglihatan dan nubuatan, ya, bukan nabi. Artinya kegenapan nubuatan-nubuatan yang berkaitan dengan kedatangan Mesias yang pertama, seperti yang dinubuatkan sebelumnya, memberikan jaminan bahwa aspek-aspek nubuatan lainnya, khususnya 2300 tahun, akan pasti digenapi apa? Jadi nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab itu diberikan, semuanya digenapi satu persatu. Dan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita sedang menanti di penghujung daripada penutupan akan pintu kasihan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Dan yang keenam, untuk mengurapi yang Maha Kudus. Mengurapi yang Maha Kudus, yaitu para juru ulas Yahudi dan Kristen mengakui bahwa Maha Kudus itu adalah Kristus sendiri pada waktu dia dibaptis. Jadi untuk mengurapi yang Maha Kudus, mana dalam nubuatan 70 minggu itu, ya, di situ ada terjadi, yaitu Yesus dibaptiskan. Baik, hal-hal yang tadi hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kepada manusia, dan manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang tadi. Manusia hanya bisa menerima apa yang Tuhan lakukan bagi umatnya. Yesus Mesias adalah solusi bagi setiap pergumulan manusia, dan dia adalah model iman yang perlu kita contoh. Jadilah umat Tuhan yang yakin bahwa keselamatan diberikan kepada manusia dan bagikan kasih itu kepada setiap orang supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Inilah yang menjadi pelajaran kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita.
Baik, terima kasih banyak Pendeta Adrian yang sudah menyampaikan bagaimana pelajaran dalam Daniel pasal yang ke-7 mengenai nubuatan 70 minggu yang kita baru saja dengarkan. Ada beberapa poin penting yang kita dapatkan dalam hal ini, maka fokus kita dalam pembahasan dan penekanan malam hari ini adalah bagaimana Tuhan telah menentukan satu waktu, yang dimana waktu itu yang kita pelajari adalah sebuah nubuatan. Dan dalam nubuatan ini kita belajar dalam nubuatan 70 minggu. Nah, di dalam nubuatan 70 minggu ini adalah satu nubuatan yang besar, di mana 2.300 petang dan pagi ini adalah bagian dari nubuatan 70 minggu ini ya Pendeta Adrian ya. Dan ada beberapa poin yang tadi disampaikan yang cukup baik yang kita sudah boleh dapatkan, bagaimana apa manfaat daripada nubuatan ini bagi Daniel dan bagi kekristenan kita sekarang ini. Oke, baik. Sekarang kita akan boleh masuk ke dalam ruang diskusi dalam beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama, mungkin pertanyaannya begini, Pendeta Adrian. Sekiranya tadi disampaikan bahwa di zamannya Stefanus dilempari batu itu adalah salah satu bukti bahwa 70 minggu itu adalah bagian daripada nubuatan dan dilihat dari Stefanus dilempari batu itu. Nah, apakah ketika tidak adanya peristiwanya Stefanus dilempari batu, nubuatan 70 minggu ini tetap berjalan? Atau bisa peristiwa yang lain yang terjadi? Kira-kira bagaimana Pendeta Adrian menanggapi pertanyaan ini? Nanti boleh disambung oleh Pendeta Jimmy Utabara. Jadi sebenarnya dalam nubuatan ini yang kita tahu di dalam Alkitab hanya disebutkan bahwa dalam waktu ya 70 minggu itu ada kejadian-kejadian yang terjadi. Tetapi tidak ada disebutkan tentang Stefanus ya. Nah, makanya nanti orang kadang-kadang berpikir kayak Stefanus ini lebih istimewa dari Yesus. Padahal kan dalam nubuatan 70 minggu itu, yang kalau kita tadi baca Daniel 9 itu, 24, 25, sampai 27, di situ hanya menyinggung tentang siapa? Tentang keselamatan, yaitu juru selamat kita, itu tentang Yesus. Tidak disebut tentang Stefanus. Nah pertanyaannya, kenapa kok di akhir daripada nubuatan itu, Stefanus dirajam oleh batu? Sejauh ini saya belum menemukan suatu kutipan yang mengatakan bahwa oh itu memang sudah direncanakan seperti apa, tidak. Tetapi kalau saya katakan memang ketepatan pada saat itu Stefanus mati pada saat itu. Jadi kalaupun saat itu Stefanus nggak mati juga ya nubuatan itu ya sudah berakhir. Padahal sebenarnya kalau kita katakan bahwa pintu khususnya dalam nubuatan 70 minggu itu ya terakhir ya berakhirnya apa ya spesialnya bangsa Israel itu sebenarnya bukan pada saat Stefanus mati di rajam dengan batu. Tadi kalau kita sempat ya dengar pelajaran tadi khususnya tadi saya singgung ya ada ayat Alkitab yang katakan ya Yesus berkata bahwa sebenarnya apa sudah diambil dari mereka ya bahwa istimewanya orang-orang Israel itu sebenarnya sudah diambil, sudah tidak ada lagi. Ya, Matius 21 ayat 43, Matius 21 ayat 43. Ini Yesus masih ada pada saat itu. Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan pada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Artinya diambil dan diberikan kepada suatu bangsa, yaitu kepada semua orang yang mau taat kepada dia. Orang Israel selama ini merasa mereka sudah paling oke, sudah paling benar, sudah paling taat. Tapi kali ini Tuhan bilang ya sama aja, percuma kalian itu apa? Munafik ya. Akan dibilang kan mereka itu orang Farisi ya, Saduki ya. Itulah sebutan-sebutan untuk mereka. Sehingga ya memang sudah diambil dari mereka karena mereka hanya sekedar ya hanya melakukan hal-hal rohani, tapi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dan itu Tuhan ambil dari mereka dan diberikan kepada suatu bangsa yang lain. Apa bangsa itu? Ya kita semua yang mau percaya kepadamu. Jadi kembali lagi, apakah nubuatan itu kalau seandainya Stefanus nggak mati pada saat itu, apakah nubuatan yang tetap berakhir? Memang sudah berakhir, ya tetap juga berakhir. Hanya memang pas ketepatan pada saat itu Stefanus mati di rajam dan batu. Tapi pelajaran yang kita bisa ambil dari tentang Stefanus adalah bahwa itulah bayangkan akibat kejahatan atau akibat apa ya sesuatu yang ada
pada orang-orang Israel. Yang mereka buat adalah mereka membunuh sesama mereka. Stefanus ini kan bukan juga orang-orang lain, bukan dari suku-suku yang lain, sesama juga. Hanya karena Stefanus ini mau turut taat kepada Yesus, dia mau menjadi murid Yesus. Tapi dia harus dirajam oleh batu. Karena sebenarnya yang dia bagikan adalah kasih Yesus juga kepada semua. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta Adrian Runesi. Kami persilakan Pendeta Jimmy Huta Barat untuk menanggapi pertanyaan yang pertama ini. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi tadi sudah disampaikan sebenarnya secara jelas oleh Pendeta Adrian Runesi. Ya, kuncinya adalah di Matius 21 itu. Ya, kalau saudara-saudara atau sahabat konsep melihat atau membaca Matius 21 ayat 43 ya, bahwa itu adalah perkataan Yesus ketika bangsa Israel sudah menolak Tuhan, ya sebenarnya di situ sudah apa? Sudah selesai ya kegenapan daripada nubuatan itu. Ya, tetapi karena waktunya belum habis kan, digenapi itu kan harus di tahun 34. Kalau pada saat itu saja, pada saat Yesus mati kan masih kurang waktunya. Jadi harus di peristiwa 34 itu. Nah, kenapa harus 34? Karena kenapa Stefanus ya memang karena ketepatan di tahun 34 itulah Stefanus apa? Dilempari ya. Kalau tadinya tidak ada kejadian Stefanus, tentu peristiwa yang lain lagi nanti dicatatkan oleh sejarah dan penutupan daripada 1 kali 7 minggu yang terakhir itu di sana. Jadi tidak kemudian lebih hebat. Ya, saya hanya mengulangi, tidak kemudian lebih hebat Stefanus daripada Yesus. Ya, kenapa harus dibawa Stefanus ya? Karena memang ketepatan di penghujung daripada tahun pembuatan itu ada peristiwa Stefanus dilempari. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat atas jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Saya mau menyapa dulu untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook. Saudara-saudara atau sahabat-sahabat boleh terlibat di dalam diskusi kita dengan boleh mengetik di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih membingungkan atau perlu ditanyakan dan perlu didiskusikan, kami persilahkan. Baik Pendeta Adrian, kita kembali lagi. Untuk pertanyaan yang kedua di sini masuk, apakah di zaman nubuatan 70 minggu ini tujuannya hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel sehingga bangsa lain tidak punya jaminan untuk selamat? Bagaimana Pendeta Adrian Runesi menanggapi hal ini? Nanti Pendeta dulu boleh menambahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jadi nubuatan 70 minggu ini apakah sebenarnya hanya untuk menyelamatkan orang Israel? Sebenarnya bukan untuk menyelamatkan hanya orang Israel. Tapi dalam nubuatan ini adalah mempersiapkan orang Israel menjadi alat Tuhan bagi semua bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Nah, itu yang Tuhan maksud. Jadi bukan karena dalam 70 minggu ini mereka aja yang mau diselamatkan, tidak. Bangsa lain pun juga harus diselamatkan. Tapi kali ini Tuhan lagi mempersiapkan mereka supaya dari mereka ini mereka akan membawakan kasih itu kepada semua orang sehingga semua orang bertobat. Tapi coba kita lihat sekarang. Akibat kedegilan hati mereka yang tidak benar-benar sungguh bertobat, mempersiapkan diri mereka. Apa yang terjadi? Malah orang-orang Israel juga yang menolak Yesus sendiri. Mereka juga malah yang menolak. Yang menerima siapa? Malah bangsa-bangsa yang lain yang menerima. Jadi sebenarnya dalam nubuatan ini bukan masalah soal orang Israel mau diselamatkan, ya, hanya mereka yang mau diselamatkan. Tetapi sebenarnya tujuannya untuk menyelamatkan semua umat. Tetapi dalam waktu ini mereka harus dipersiapkan dulu. Sama seperti begini, kayak kita ini yang berkuliah ya, sekolah, baik teologi di UNAI, di UNCLAP ataupun di Universitas Advent yang lainnya sebagai pendeta. Ya kan? Apakah semua orang tidak harus untuk diajar Alkitab? Perlu. Tapi kenapa kok dimulainya dari kita? Ya karena kita diajar dulu, dipersiapkan dalam sekian tahun, ya, waktu sudah belajar. Setelah tamat, barulah kita menjadi alat juru kabar itu di jemaat, di tengah masyarakat, sehingga orang apa boleh mengerti akan setiap benar firman Tuhan. Tapi ternyata di antara kita juga waktu dulu berkuliah, ada juga yang apa?
yang akhirnya juga nggak tamat, nggak bisa, karena dianya juga nggak mau dipakai. Nah, itulah kira-kira ilustrasi yang saya bawa. Jadi orang Israel ini dipersiapkan dalam waktu 70 minggu agar mereka mengkoreksi diri mereka itu ya, supaya mereka setia sama Tuhan dan mereka digunakan sebagai bangsa yang terpilih untuk melayani semua orang. Tapi pada faktanya adalah mereka menolak Yesus, dan saat ini semua kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah ya, umat kudus ya, kepunyaan Allah. Jadi inilah yang menjadi jawaban ataupun pelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti artinya bangsa Israel ini sedang dipersiapkan ya, tapi ada beberapa poin yang tadi saya dapatkan bahwa memang ketika justru bangsa Israel sedang dipersiapkan untuk menjadi umat pilihan, justru malah dia membuat dirinya nggak mau dipilih ya. Tetapi saya tadi sangat senang ada beberapa kalimat yang disampaikan begini tadi dalam materi begini. Walaupun memang secara bangsa mereka ditolak sewaktu Stefanus dilempari batu ataupun ada satu nubuatan yang menggiring kepada sebuah penolakan secara bangsa, tetapi Tuhan tidak menolak sebuah pertobatan kepada bangsa Israel itu sendiri ya, secara pribadi dia tidak menolak sampai pun detik ini pun begitu ya. Jadi kata kunci yang tadi saya dapat ini cukup baik mengilustrasikan bagaimana kita bisa memahami konsep ini. Secara bangsa ditolak, tidak lagi dipilih, tetapi secara pertobatan dia masih diterima oleh Tuhan. Jadi bukan berarti bangsa Israel ini nggak bisa masuk surga, modelnya begitu ya, masih ada kesempatan, tapi secara pribadi dia harus bertobat. Terima kasih. Silakan Pendeta Dwi Cahyono menanggapi pertanyaan tersebut, Pendeta. Boleh diulangi tadi pertanyaan, Pendeta? Pertanyaannya begini, apakah di zaman nubuatan 70 minggu ini tujuannya hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel, sehingga bangsa lain tidak punya jaminan untuk selamat? Baik, di dalam 70 minggu ini, sebentar ya, saya tampilkan, saya cari ayatnya dulu. Bahwa salah satu tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa. Dan ini berbicara menyelesaikan masalah dosa. Nah, dengan demikian, kita tidak berbicara hanya sampai pada saat untuk orang Israel saja, begitu. Karena apa? Kalau kita berbicara dosa, maka dosa ini sifatnya universal dan hanya bisa diartikan bahwa ini untuk kita semuanya, ya. Jadi bukan hanya untuk sekedar ya, ini sebagai contoh saya bacakan ya. 77 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan. Nah, saya mau garis bawah ini, untuk mengakhiri dosa. Nah, kita tahu bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itulah yang apa namanya, memberikan kesempatan kepada kita untuk memiliki hidup yang kekal. Nah, dengan demikian, untuk mencapai hidup kekal itu, kita harus menerima kasih karunia. Karena apa? Kita semua adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu, di dalam 70 minggu ini, ya, ada mengakhiri dosa dan menghapuskan kesalahan. Dan ketika kita bicara untuk mengakhiri dosa, maka ini berbicara seluruh umat manusia, tidak hanya untuk kepada Israel saja. Nah, jadi ketika ini diartikan sebagai Israel saja, tujuannya untuk memberikan keselamatan kepada bangsa Israel, maka dengan kata lain, kalau ini diterapkan untuk bangsa Israel, maka selain Israel, berarti dosanya bagaimana? Begitu. Dilanjutkan lagi untuk menghapuskan kesalahan. Ya, ini kan menghapuskan kesalahan berarti kan ada kasih karunia di sana. Dan itu hanya dilakukan pada saat digenapi Tuhan Yesus pada saat dia di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, memberikan kasih karunia kepada kita sehingga pertobatan kita memberikan kesempatan bagi kita untuk memiliki hidup yang kekal. Kemudian dia melakukan tugas-tugasnya
sampai nanti dia naik ke surga, mempersiapkan kita untuk dia memasuki ruang yang maha kudus pada tahun 1844. Disitulah kita akan diantarai, ya, dia menjadi imam di sana dan dia membawa darahnya untuk datang kepada Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga setiap orang yang mengaku dosa kepada Tuhan Yesus, dia akan diampuni. Nah, itu mungkin saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Dwi. Ya, dalam konsep ini memang bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya, walaupun memang itu adalah bagian dari hal yang penting. Berbicara mengenai konsep keselamatan dalam nubuatan 70 minggu ini. Karena tadi pada dasarnya kita boleh lihat ada beberapa pokok-pokok penting yang disampaikan oleh pemateri kita dalam memahami 70 minggu ini, yang tadi adalah dikatakan melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan kekal, ya, menggenapkan penglihatan dan nabi, dan mengurangi yang maha kudus itu ya di tahun 34 tadi. Nah, jadi perihal hal ini adalah sebuah bagian daripada penglihatan dari Daniel pasal yang ke-9 ini mengacu kepada sebuah misi, begitu ya. Misi yang mau apa bahasanya ya, memulihkan bangsa Israel yang Tuhan telah tetapkan bangsa ini akan menjadi ahli waris, begitu ya. Dan kita percaya bahwa di akhir penyelesaian di 70 minggu itu, salah satu visi yang mau disampaikan memang adalah menjurus kepada sebuah keselamatan. Dan kita pelajari bahwa bangsa Israel ini sudah bukan berarti sudah tidak ada, tetapi kita lah yang menjadi bangsa Israel yang modern itu ya, yang kita boleh bisa pelajari di dalam kekristenan ini. Ini pertanyaan yang selanjutnya, Pendeta. Ada pertanyaannya begini. Bagaimana kekristenan umum, ya, kekristenan umum ini kan berarti berbicara mengenai interpretasi atau persepsi atau pemahaman atau pandangan dari konsep 70 minggu ini. Apakah kekristenan ini memahami pelajaran nubuatan ini berdasarkan yang tadi pendeta sampaikan, atau hanya Advent aja yang menyampaikan konsep ini dan memahami konsep ini, dan kita punya kekhususan untuk memberikan materi ini kepada penonton ataupun kepada sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan tayangan malam hari ini. Kira-kira bagaimana, Pendeta? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus, tapi juga ya agak-agak was-was juga kita menjawab. Oke. Baik. Apakah nubuatan ini tidak dipelajari oleh ahli-ahli teologi ya, khususnya atau gereja-gereja ataupun orang-orang Kristen yang lain? Saya yakin mungkin mereka juga pun mempelajari. Tetapi saya juga pernah mendengar ya di kampung saya ada seperti gini ajaran-ajaran. Udah nggak usah lagi lah belajar itu kitab Daniel dan Wahyu. Kalau kita belajar nanti bisa gila karena itu pusing isinya. Nah biarlah itu rahasia Tuhan akan tersembunyi di situ. Nah saya dengar itu secara langsung dari orang-orang ini. Dan mereka bilang memang mereka tidak mau mempelajari. Tapi saya yakin di era modern seperti ini ada juga orang-orang lain ataupun ahli-ahli teologi, orang-orang Kristen yang mempelajari. Saya yakin mereka juga pun mempelajari, menggali hal ini untuk mempelajari. Tetapi secara gereja, ya secara gereja, tentu ajaran ini memang selalu ya diajarkan di dalam gereja Advent. Dan hal-hal seperti ini memang kalau kita dengar ya ada nubuatan 2300 ketangan pagi, nubuat 70 minggu ini hal-hal yang biasa didengar oleh orang-orang. Dan memang gereja kita sangat mempelajari akan nubuatan ini. Kenapa? Karena dari nubuatan ini juga ya khususnya ya di dalam 70 minggu ini dan hingga nanti kepada masa 2300 ketangan pagi, tentunya itu satu kaitan. Nah, di situ juga kita mempercayai bahwa apa? Gereja kita mulai ada dari apa? Hasil mempelajari firman. Ya, kita tahu ada William Miller yang mempelajari akan pekabaran ini. Jadi sebenarnya ada orang-orang Kristen. Jadi Pendeta Alex ada orang-orang Kristen yang mempelajari juga. Tetapi semua itu diawali dari seorang yang di era modern ya, diawali dengan seorang yang bernama William Miller. Dia mempelajari sungguh-sungguh dan dia mendapati bahwa yang awalnya dia katakan 1844 Yesus akan datang, ternyata di situ Yesus memulai apa tugasnya sebagai penanda. Dan di situ ada umat-umat yang kecewa
yang karena menanti kedatangan Yesus kedua kali. Dan akhirnya umat-umat ini berkumpul dan membentuk menjadi suatu kumpulan yang disebut orang-orang Advent. Dan mereka mempelajari firman itu sampai saat ini. Jadi begitu pentingnya apa pelajaran ini. Jadi apakah ada orang-orang di luar sana yang mempelajari? Mungkin ada. Tapi kalau untuk secara gereja, saya meyakini, ya. Kenapa saya meyakini? Ya karena memang di gereja saya kita mempelajari. Karena saya tidak tahu di gereja lain, karena saya nggak pernah masuk, nggak pernah belajar di sana, jadi saya nggak tahu. Tapi saya meyakini di gereja kita belajar tentang nubuatan ini dengan sangat dalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Venesi dalam memberikan penjelasan dari pertanyaan yang boleh disampaikan. Silakan Pendeta Edwin Pasaribu untuk bisa juga boleh menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, boleh diulangi pertanyaannya? Apakah pemahaman gereja dalam memahami konsep 70 minggu ini secara kekristenan dipahami dengan hal yang sama seperti apa yang kita pahami malam hari ini, mengingat konsep ini adalah sebuah runtutan nubuatan yang panjang yang mempengaruhi cara bagaimana kita memahami Alkitab itu sendiri. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pemateri, bahwa apa yang kita pahami mengenai nubuatan 70 minggu, nubuatan 2300 petangan pagi ini adalah nubuatan yang panjang, dan awal mulanya daripada berdirinya gereja kita, gereja Advent, karena mempelajari firman Tuhan, dan ini menjadi satu keunikan bagi kita sebagai anggota gereja Masyarakat Hari ke-7. Saya yakin pastilah para teolog atau pastilah para pakar-pakar Alkitab mempelajari hal ini. Tapi apakah sama dengan kita? Saya belum pernah atau belum lihat. Tapi yang pastinya pasti mereka akan pelajari juga. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pendeta Edwin untuk pertanyaannya. Ya, artinya dengan memahami konsep ini kita kembali mau menegaskan bahwa betapa pentingnya korelasi dari perjanjian lama kepada perjanjian baru memahami konsep bahwa tidak ada satu buku pun yang sudah ditinggalkan atau telah usang untuk memahami sebuah kebenaran firman Tuhan. Apalagi dengan konsep nubuatan 2300 petang dan pagi, dan di dalamnya adalah nubuatan 70 minggu itu ya, yang dimana kekristenan ini harusnya memberikan pemahaman yang baik untuk memahami konsep tersebut, karena berhubungan juga dengan bagaimana konsep keselamatan, dan pada akhirnya itu juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini ada pertanyaan yang masuk, Pendeta Adrian. Kenapa kita harus mempelajari nubuatan ini di zaman sekarang? Bukankah nubuatan ini sudah lewat? Mungkin lebih tepatnya, apa makna praktikalnya bagi kehidupan saya sehari-hari? Mungkin begitu ya Pendeta ya. Saya persilakan untuk Pendeta Adrian, nanti Pendeta Dwi boleh kasih tambahan. Baik, terima kasih. Jadi kenapa kita penting sekali untuk mempelajari akan pelajaran ini? Bukankah nubuatan ini kan sudah lewat? Dan ini kan diperuntukkan untuk orang Israel juga kan. Kenapa kok kita di zaman sekarang harus mempelajari? Ternyata, kenapa kita harus mempelajari? Supaya kita tahu dengan sungguh-sungguh mengenal dengan baik. Bagaimana ternyata keselamatan itu memang sudah dipersiapkan dari sejak dahulu-dahulu. Jadi keselamatan yang kita terima saat ini bukan sekedar tiba-tiba spontan ada keselamatan. Tidak. Tapi bayangkan semuanya itu sudah dipersiapkan dengan matang. Nah, kenapa kita juga harus belajar saat ini tentang nubuatan ini? Supaya kita tahu bagaimana apa yang harus kita buat saat ini. Sebagai contoh dalam nubuatan Daniel pasal yang ke-8 tentang nubuatan 2300 pertanggal pagi atau 2300 tahun. Disitulah ada masa kita bisa mengetahui setelah mempelajari. Oh, ternyata dalam masa itu orang Israel dipersiapkan, tapi mereka tidak siap.
ya, walaupun Yesus itu sudah datang di situ, tapi mereka pun tidak siap, mereka menolak, ya. Lalu ternyata dilanjutkan lagi setelah itu ada masa di tahun 1844, di situ Yesus memulai tugasnya sebagai imam besar di bilik yang maha suci. Akhirnya kita tahu, ternyata waktu kita ini sudah tidak apa, panjang lagi. Kita ini sudah hidup di zaman akhir. Ya, kita tahu 1844 itu dimulailah apa? Kehidupan akhir zaman. Tapi saat ini kita sudah tiba di apa? Di zaman akhir itu. Ya, walaupun tetap ini adalah bagian daripada akhir zaman. Tapi di zaman akhir ini kita tahu bahwa ada tanda-tanda yang terjadi. Jadi sebenarnya kenapa kita perlu belajar tentang nubuatan? Bukan hanya tentang nubuatan 2300 pertanyaan pagi, tapi kenapa kita harus belajar adalah supaya kita tahu kisi-kisi, ya. Kalau ibarat gini loh, anak-anak itu kalau di sekolah, kalau mau ujian itu kan ada kisi-kisi. Yuk belajar kisi-kisinya, ini dikasih ini. Supaya nanti waktu ujian sudah tahu mau jawabnya seperti apa. Begitupun kita sudah dikasih tahu nih kisi-kisinya. Yesus sudah memulai tugasnya. Saat ini apa? Di surga sebagai pendamai. Artinya apa? Penghakiman sudah dimulai. Berarti kisi-kisi yang diberikan untuk kita apa? Mari kita siapkan diri kita supaya waktu Yesus datang kita sudah siap sedia. Nah, itu yang sebenarnya penting untuk kita. Jadi sangat penting untuk kita mempelajari tentang nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab supaya kita tahu asal usul kenapa kok hidup kita sekarang seperti ini, kenapa kita harus buat ini, kenapa harus begini, begitu dan lain-lain, maka harus kita pelajari semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Adrian. Silakan Pendeta Dwi. Bagaimana pelajaran nubuatan ini harus kita pelajari padahal sudah lewat, Pendeta? Ya, pelajaran ini berbicara mengenai keselamatan. Yang pertama, keselamatan untuk bangsa Israel, di mana dia dilepaskan dari dari pembuangan, kemudian ada nubuatan daripada Tuhan bahwa Israel akan dipulihkan, Yerusalem akan dibangun kembali, dan diselipkan di sana nubuatan tentang keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nubuatan ini diberikan pada saat Daniel sedang berdoa, ya. Kita lihat di Daniel 9 ayat 20, Daniel di situ sedang berdoa. Dia sedang mengaku dosa, tidak hanya dosa dirinya tapi juga dosa bangsanya. Dia melihat bahwa dosa bangsanya sudah berdosa, banyak berdosa, sehingga dia mendapatkan hukuman. Dan akhirnya bangsa Israel dimusnahkan dan ditaklukkan oleh Babel, dan juga kerajaan Asyur sebelumnya juga Israel yang sebelumnya Yehuda ditaklukkan oleh Babel. Nah, dari sini kita bisa melihat ada satu kesamaan antara kita dengan Daniel, yaitu menantikan keselamatan Tuhan. Ya, ada satu kesamaan, kita sedang bergumul, kita sedang was-was, kapan Tuhan akan datang, kapan Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Dan pelajaran ini sangat penting bagi kita sehingga kita bisa memahami konsep keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, ada di sana pemberitahuan akan dosa, ada di sana panggilan untuk pertobatan, ada hukuman di sana, dan juga Tuhan sudah menyediakan solusinya bagi setiap masalah dosa kita. Dengan Dia mengirimkan Yesus, ya, mati di kayu salib. Itulah solusinya, dan kita akhirnya memiliki harapan. Ketika ditetapkan 70 kali 7 masa bagi bangsamu, yaitu bagi bangsa Israel dan juga bagi kita semuanya, telah ditentukan waktu khusus bagi kita, bahwa pada saatnya nanti kita akan mendapatkan keselamatan itu. Pada saatnya nanti kita akan menerima bahwa keselamatan itu juga sudah ditetapkan bagi kita. Waktunya akan tepat seperti yang sudah direncanakan oleh Tuhan bagi kita, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan itu. Nah, jadi nubuatan ini bisa menguatkan kita, memberikan penghiburan bagi kita yang mungkin sedang bergumul seperti Daniel yang sedang bergumul, menanyakan, memperhatikan, ataupun menunggu keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang begitu sangat penting ya ketika kita boleh belajar hal yang seperti nubuatan ini walaupun sudah lampau,
tetapi praktikalnya supaya kita bisa memahami bagaimana penyertaan Tuhan itu kepada bangsanya. Dan ada salah satu hal yang menarik juga yang perlu dipahami kepada seluruh pelajar-pelajar Alkitab, bahwasanya begini. Inilah adalah salah satu pelajaran yang juga kita bisa mempercayai bahwa Alkitab itu benar adanya, ya. Karena tanpa ada ini, kita tidak akan bisa mempercayai sepenuhnya Alkitab begitu. Karena dari nubuatan inilah kita bisa percaya dengan Alkitab itu sendiri, ya. Baik untuk kita yang belajar atau yang sedang belajar, atau bagi kita juga yang menjadi guru untuk mengajarkan kepada para murid-murid kita, begitu ya. Jadi bagi hal ini begitulah penting bagi kita untuk memahami konsep-konsep ini sehubungan dengan konsep keselamatan. Walaupun visi misinya itu satu. Semua dalam nubuatan itu adalah akhirnya menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua dan mempersiapkan karakter kita untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi nubuatan ini penting bagi kita supaya kita bisa melihat ada banyak sifat-sifat yang berbagai macam modelnya seperti bangsa Israel ini, tapi bagaimana Tuhan masih bersabar 70 tahun, ya, 70 minggu dalam konsep ini, 490 tahun baru dia memunculkan keberadaan bahwa Yesus akan menyelamatkan umat yang berdosa. Ya mungkin itu presentasi kita karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin saya minta langsung saja Pendeta Adrian closing statement. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement saya adalah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita semua saat ini adalah bangsa yang sudah dipilih. Dulu orang Israel bangga bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah. Mereka adalah bangsa yang khusus. Tapi ternyata hak keistimewaan mereka itu dicabut. Dan itu diberikan sekarang untuk semua orang. Tetapi coba kita renungkan. Ketika keistimewaan itu sudah diberikan untuk kita semua sebagai bangsa yang khusus, yang dipersiapkan Allah untuk memasuki kerajaan Allah. Tapi ketika kita tidak memiliki kesungguh-sungguhan untuk bertobat, maka pada akhirnya kita tidak akan selamat. Jadi marilah kita mempersiapkan hati kita supaya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, hati, yaitu pikiran kita, hanya selalu tertuju dan fokus kepada Tuhan. Dan apabila Tuhan datang, maka saudara dan saya, kita akan sama-sama diselamatkan masuk di dalam kerajaan surga. Jangan pernah kita bangga bahwa, oh saya ini sudah jadi seorang Advent, oh saya ini sudah melakukan firman Tuhan, oh enggak. Kita tidak boleh bangga seperti itu sehingga kita menjadi sombong. Tapi yang harus kita lakukan adalah saya harus membagikan kasih Tuhan itu kepada setiap orang. Siapapun yang kita temui, bagikan kasih setia Tuhan itu. Bagikan bagaimana kebaikan Yesus. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus kita. Sehingga setiap orang akan terjamin dan akan diselamatkan. Inilah menjadi doa harapan kita, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Adrian Runesi atas closing statement-nya dan materi yang telah disampaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini akan membantu kita walaupun hanya 1 jam kita mempelajari Daniel pasal yang ke-9, tetapi kita lebih mendapatkan penerangan yang lebih baik sehubungan dengan pelajaran ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi berkat bagi seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan malam hari ini ataupun di video-video yang akan boleh dilihat nantinya dan menjadi berkat bagi kita. Dan itu untuk selanjutnya kami minta kesediaan Pendeta Edwin Pasaribu untuk memimpin kita di dalam doa tutup. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah belajar firman-Mu lewat kitab Daniel dan nubuatan 70 minggu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami dapat mengerti, memahaminya, bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa kepada kami lewat kematian Tuhan di kayu salib untuk menghapuskan dosa dan mengampuni kami dari dosa kami. Biarlah firman yang kami sudah dengarkan dapat memotivasi kami untuk bertumbuh dalam iman. Berkati juga hamba Tuhan Pendeta Adrian Runesi yang sudah membawakannya. Tambahkan juga hikmat menjadi bahagiannya.
dalam setiap pelayanan, dan juga Tuhan juga memberkati keluarganya. Kami juga akan serahkan semua kehidupan kami pada sepanjang hari ini dan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang menuntun dan memelihara kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Edwin Pasaribu yang sudah boleh membawakan doa tutup. Baik, selanjutnya kita bersyukur atas berkat Tuhan. Kita akan bisa bertemu lagi di Senin mendatang dengan judul Penghakiman dalam buku Daniel. Dan kami mengundang seluruh sahabat-sahabat konsep boleh hadir kembali karena kita akan mengupas tuntas pelajaran dari buku Daniel, dan pada akhirnya kita boleh memahami lebih baik dari buku Daniel dari kitab yang pertama sampai kitab yang ke-12. Demikian yang bisa kami sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.